Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang berjumpa dengan antum kembali dengan Arba'un An-Nawawiyah atau hadits Arba'un. Kita sekarang insyaallah akan membahas tentang al-hadits ats-tsani, hadits kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Dari Umar juga berkata radhiyallahu anhu, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, muncullah seseorang yang syadid bayadith thiyab, yang bajunya sangat putih bersih dan rambutnya hitam dan tidak kelihatan ada bekas perjalanan yang jauh, dan tidak ada salah seorang sahabat yang di antara kita mengenal orang tersebut. Hatta jalasa li Nabi SAW, sehingga dia duduk bersama Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan dua lututnya Rasulullah SAW. Wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan tangannya di kaki Rasulullah SAW. Wa qala ya Muhammad, dan dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahukan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul bait وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Beritahukan aku wahai Muhammad tentang Islam. Rasulullah mengatakan, Islam itu Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda mendirikan salat dan menunaikan zakat dan puasa bulan suci Ramadan dan haji jika mampu. Dan kami heran, dia yang bertanya dan membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Qala fa akhbirni 'anil iman, beritahukan aku tentang iman. Rasulullah mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqt. Rasulullah mengatakan, iman itu adalah Anda atau kamu beriman kepada Allah dan para malaikat dan kitab-kitab Allah, para rasul dan hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqt, dia berkata, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukan aku tentang ihsan. Rasulullah mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. An ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Dan beliau bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il, yang bertanya dan dia ditanya tidak tahu. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, beritahukan aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. Engkau akan mendapati salah atau di antara tanda-tanda hari kiamat, seorang hamba melahirkan tuannya. Wa antara al-hufah al-urah al-'alah ri'a asy-syah, orang yang telanjang kakinya dan telanjang dada, orang tersebut itu, dan orang itu mengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, meninggikan pembangunannya. Thumma intalaqa falbistu maliyan,
Kemudian dia pergi sebentar. Rasulullah bertanya, "Ya Umar, tadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahukah siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang bertanya tadi, yang datang tadi untuk mengajarkan kalian adalah Jibril alaihissalam, mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahih beliau. Kalau kita kupas hadis tersebut, banyak hikmah dan faedah yang kita bisa ambil. Di antaranya, kalau kita mulai dari masalah iman, Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Batas minimal sahnya keimanan orang. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sah jika beriman kepada Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, sifat asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Dia meyakini bahwa yang menciptakan langit bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui bahwa Allah itu memiliki dan meyakini Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Tidak sah iman kita jika beriman kepada malaikat. Kalau kita seandainya tidak beriman kepada malaikat, itu orang tersebut itu kurang imannya. Sah jika beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah menciptakan makhluk bernama malaikat sebagai hamba yang senantiasa taat, dan di antara mereka ada yang diperintah untuk Jibril yang disebut dengan Ruhul Quds. Allah menghususkan kepada Jibril dengan tugas yang paling mulia, dan dia membawa turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang kedua menjaga hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ada malaikat lagi, malaikat Israfil yang meniup trompet pada hari kiamat nanti. Ada juga malaikat maut, mencabut roh, dan mempunyai beberapa malaikat pembantu. Pertama, para pembantu malaikat maut terbagi menjadi dua, yaitu yang memberi rahmat, yang kedua yang memberi siksaan. Terus ada malaikat juga yang membawa arasy Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mu'min ayat ke-7. Ada malaikat juga yang bernama Ridwan, penjaga surga. Ada malaikat yang mencatat amal. Ada hafadhah yang menjaga manusia dari jin. Ada yang menjaga rahim perempuan. Dan juga ada yang menjaga gunung. Ada malaikat juga penjaga doa. Orang yang senantiasa mendoakan saudaranya, ada malaikat mengatakan, walakal mithl, untukmu sebagaimana engkau mendoakan saudaramu. Ada malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Sifat-sifat malaikat. Malaikat itu merasa malu, merasa sakit, disucikan dari sifat-sifat manusia. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan melaknat. Ada juga beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Quran, Injil, Taurat, Zabur. Kita beriman kepada semuanya, tapi yang utuh sampai sekarang adalah Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula akan menjaga Al-Quran. Satu-satunya kitab yang mukjizat luar biasa dalam bahasa. Itu malaikat Quran itu adalah kitab yang mulia. Firman Allah yang maha mulia Subhanahu wa taala. Diturunkan melalui malaikat yang mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang mulia dan Nabi Muhammad SAW. Dan diturunkan pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Dan juga diturunkan di tempat yang mulia adalah Makkah dan sekitarnya. Dan Al-Quran diturunkan kepada umat yang mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada para rasul. Para rasul itu yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan kebenaran kepada umat. Dan kita juga beriman kepada hari akhir, itu hari kiamat. Walaupun kami tidak pernah mendapatnya, tidak pernah melihatnya, tidak pernah menyaksikan, kami beriman ada siksa kubur, ada siksa neraka, karena Allah menyebutkan dalam surat pertama, Alif Lam Mim,
dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Orang-orang muttaqin itu bertakwa adalah mereka yang beriman kepada ghaib. Itu hadis itu mengajarkan kepada kita bahwa al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Iman adalah ucapan, perbuatan dan i'tiqad dalam hati. Iman itu adalah bertambah dan berkurang, yazid wa yanqus. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ulama membagikan iman itu 4. Yang pertama, iman yang tidak bertambah, tidak berkurang dalam satu standar adalah iman para malaikat. Iman yang bertambah tidak pernah berkurang adalah iman para rasul. Iman yang bertambah dan berkurang adalah iman kita, orang-orang biasa selain para nabi dan rasul. Iman yang berkurang tidak pernah bertambah adalah iman orang-orang ahli maksiat dan ahli dosa. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis juga mengajarkan kepada kita semua tentang adab menuntut ilmu, ada belajar, ada berguru. Dan mengajarkan kepada kita jika kita tidak tahu hukumnya, kita harus menjawab dengan Allah wa Rasuluhu alam. Allahu alam. Imam Malik radhiyallahu an ruya anna rajulan sa'ala Imam Malik radhiyallahu an Ibn Anas an mas'alatin faqala la adri. Ada seseorang yang datang kepada Malik lalu dia bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, saya bertanya dengan suatu hukum masalah." Apa kata Imam Malik? "La adri, saya tidak tahu." Apa kata tu orang? فقال سافرت البلدان إليك فقال ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. Saya perjalanan jauh dari negeri yang jauh datang kepadamu. Engkau bilang saya tidak tahu. La adri. Kata Imam Malik, irji' ila baladik. Kembalilah ke negerimu. Katakan kepada mereka. Saya datang bertanya kepada Imam Malik dan beliau mengatakan la adri. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak faedah dari hadis ini. Dan terdapat banyak hikmah, banyak hadis dalam hadis ini. Tapi insyaAllah mudah-mudahan kita bisa mengkajinya, bisa mempelajarinya, bisa membaca syarah-syarah ulama yang lebih luas tentang masalah atau tentang hadis yang disebut di sini hadis Jibril alaihissalam. Semoga antum senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semuanya diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.